adik-adik. Kali ini kita akan belajar tentang ruang lingkup biologi. Simak ya. Biologi berasal dari dua kata, yaitu bios dan logos. Bios artinya hidup dan logos artinya ilmu. Jadi, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, baik yang bersifat makroskopis maupun mikroskopis. Biologi merupakan bagian dari sains, yang mana sains ini memiliki beberapa karakteristik, di antaranya yaitu rasional, objektif, empiris, dan akumulatif. Yang pertama, rasional, artinya sains dapat diterima oleh nalar. Yang kedua, objektif, sains berdasarkan data. Yang selanjutnya, empiris, yaitu sains bisa dibuktikan. Dan yang terakhir, akumulatif, yaitu sains berdasarkan teori lama yang disempurnakan. Selanjutnya ada cabang-cabang ilmu dalam biologi. Di antaranya ada anatomi, yaitu cabang biologi yang mempelajari struktur bagian tubuh makhluk hidup. Yang kedua, bakteriologi, yaitu cabang biologi yang mempelajari tentang bakteri. Selanjutnya, botani, yaitu cabang biologi yang mempelajari beraneka ragam tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, histologi, yaitu cabang biologi yang mempelajari jaringan tubuh. Sebenarnya masih banyak sekali cabang-cabang ilmu dalam biologi. Di antaranya ada evolusi, imunologi, mikologi, morfologi, dan ornitologi. Materi selanjutnya yaitu objek kajian dalam biologi. Kita mulai dari yang terkecil ke terbesar ya. Yang pertama yaitu molekul. Jenis molekul yang terkandung di dalam tubuh kita itu antara lain ada karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Yang kedua yaitu sel. Sel merupakan satuan kehidupan terkecil dari makhluk hidup. Yang ketiga yaitu jaringan. Jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk sama dan melakukan fungsi tertentu. Contoh jaringan pada tumbuhan yaitu ada epidermis, ada xilem, flum, kambium, dan yang lainnya. Sedangkan contoh jaringan pada hewan dan manusia yaitu ada jaringan lemak, tulang, darah, otot, dan saraf. Yang keempat yaitu organ. Organ merupakan kumpulan beberapa macam jaringan yang melakukan suatu fungsi tertentu. Contoh organ pada tumbuhan ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Sedangkan contoh organ pada hewan dan manusia ada jantung, paru-paru, hati, lambung, dan yang lainnya. Yang kelima yaitu sistem organ. Sistem organ merupakan beberapa organ yang melakukan fungsi tertentu. Contoh sistem organ pada tumbuhan dan manusia
yaitu sistem peredaran darah, sistem pencernaan makanan, sistem ekskresi, dan yang lainnya. Yang keenam yaitu individu. Individu merupakan makhluk hidup tunggal. Contohnya sebatang pohon kelapa, seekor semut, dan seorang manusia. Yang ketujuh yaitu populasi. Populasi merupakan kumpulan individu dari satu spesies yang berinteraksi dan hidup di wilayah tertentu. Yang kedelapan yaitu komunitas. Komunitas merupakan kumpulan populasi dari berbagai spesies yang saling berinteraksi dan hidup di area tertentu. Yang kesembilan yaitu ekosistem. Ekosistem merupakan tingkatan organisasi kehidupan yang mencakup organisme dengan lingkungan abiotiknya dan saling mempengaruhi. Yang ke-10 yaitu bioma. Bioma merupakan ekosistem terestrial dan umumnya dipengaruhi oleh iklim regional. Yang terakhir yaitu biosfer. Biosfer merupakan lapisan bumi yang di dalamnya terdapat kehidupan. Materi selanjutnya yaitu peranan biologi dalam kehidupan. Yang pertama, dalam bidang kedokteran, misalnya teknik pembuatan bayi tabung. Yang kedua, di bidang farmasi, misalnya pembuatan vitamin sintetik, vaksin, dan antibiotik. Yang ketiga, bidang teknologi pangan, misalnya pembuatan keju, sosis, sarden, yogurt, dan yang lainnya. Yang keempat, dalam bidang pertanian, misalnya penemuan bibit unggul dan kultur jaringan. Dan yang kelima, dalam bidang peternakan, misalnya cloning untuk hewan dan inseminasi buatan. Materi selanjutnya yaitu metode ilmiah. Jadi, langkah-langkah dalam metode ilmiah yaitu yang pertama, menemukan dan merumuskan masalah. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Yang ketiga, menyusun hipotesis atau dugaan sementara. Yang keempat, melakukan percobaan atau eksperimen. Yang kelima, mengolah hasil percobaan atau analisis data. Dan yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Dalam melakukan metode ilmiah terdapat yang namanya variabel. Ada 3 jenis variabel. Di antaranya yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol.